Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat walafiat, selalu bahagia lahir batin sekeluarga. Dan di sini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting ya untuk pembelajaran dan ijazah siswa-siswi KIJIS di PKBM ya. Jadi kita sekarang berbicara tentang PKBM ya. PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Sekarang dilebur ya di bawah Kementerian Kemendikbud, ini dilebur bersama dengan sekolah formal lainnya ya. Itu info yang kita dapatkan dari Bu Ida ya. Jadi pemiliknya itu adalah PKB. Kita menggunakan PKBM Generasi Juara. Generasi Juara Depok. Nah, sebelumnya kenapa kita memilih ya Generasi Juara dari sekian banyak pilihan PKBM yang ada? Ya, mungkin ratusan ya, puluhan sampai ratusan. Kenapa kita memilih PKBM Generasi Juara? Ada apa nih? Ya, itu karena sejauh ini pengalaman kami konsultasi dengan PKBM di sekitar Kampung Inggris Jakarta ini ya, PKBM negeri ataupun kita telepon ya, baik itu melalui observasi website masing-masing PKBM ya. Kita mencari mana PKBM yang paling bertanggung jawab terhadap ijazah dan nilai anak-anak ya. Memang karakter, daya nalar, kemudian akademik anak-anak itu yang menentukan kesuksesan mereka di masa depan. Tapi ijazah saat ini menjadi hal yang sangat krusial ya, penting. Nah, itulah kenapa kita memilihkan PKBM yang menurut pandangan kami terbaik, yaitu Generasi Juara ya. Jadi kita sempat konsultasi ke sana, kita datang ke tempatnya ya, kita observasi, dan dari komunikasi yang kita lakukan, mereka menjamin bahwa setiap anak itu diperhatikan. Contohnya apa? Yang membedakan mereka dengan yang lainnya, mereka termasuk 10% dari PKBM yang bertanggung jawab berdasarkan dengan informasi yang disampaikan oleh bagian yang membawahi PKBM di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan gitu ya. Jadi ada banyak PKBM nakal. Yang contoh nih Bapak Ibu ya, PKBM nakal itu adalah daftar saja di akhir tahun untuk dapat ijazah, yaitu seperti itu ya. Itu mereka tidak mau ya, karena sebenarnya tidak bisa, sebenarnya sudah ditutup ya. Kalau sudah ada daftar akhir tahun itu sebenarnya nggak bisa. Nah, kemudian kenapa kok menjadi ijazahnya keluar ya, padahal mendekati kelulusan harusnya sudah ditutup gerbang Dapodik. Tapi kenapa kok mereka bisa? Itu namanya PKBM nakal ya. Entah itu mereka melakukan mohon maaf mungkin salam tempel gitu ya dengan jajaran-jajaran di atas mereka, atau yang berwenang dalam menerbitkan ijazah. Nah, kemudian konsekuensinya adalah kita harus juga mengikuti prosedur-prosedur yang dilakukan yang diterapkan oleh PKBM Generasi Juara ya. Karena terbukti mereka bisa mengeluarkan NISN secepat jauh lebih cepat dibanding PKBM lainnya ya. Itulah kenapa NISN anak-anak KIJIS itu sudah keluar di bulan pertama mereka mendaftar. Itu karena mereka bertanggung jawab mengisi data, langsung upload data, kemudian update data siswa-siswa itu setiap sekian bulan. Itu mereka lakukan semua prosedur-prosedur yang diberikan atau ditetapkan oleh Kementerian Kemendikbud ya. Jadi insya Allah kita saat ini
masih percaya dengan PKBM Generasi Juara. Nah, konsekuensinya tadi kita harus melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh PKBM Generasi Juara. Itu sebagai tanggung jawab juga kita terhadap mereka, mereka terhadap kementerian. Ya, karena mereka ingin mengangkat dengan PKBM yang seperti ini, itu ijazah PKBM itu akan terangkat secara otomatis, ya, karena tanggung jawabnya. Nah, Telegram adalah sumber informasi, gitu ya. Sumber informasi yang akan diberikan dari PKBM Generasi Juara ke seluruh murid-muridnya. Saat ini KIJIS dipegang, seluruh siswa KIJIS itu dipegang oleh saya dan Ustazah, ya, oleh tim yayasan KIJIS. Nah, dulu ya, tahun pertama itu kita masih bisa menghandle, ya, karena masih ada Ustadz Nandar dengan siswa yang sedikit, hanya 6 orang yang terdaftar di PKBM. Tapi sekarang ada 12 anak, dan insya Allah tahun depan bertambah lagi. Nah, kemudian ini menjadi masalah ketika Telegram ini full informasi oleh berbagai jenjang kelas 1, SMP, SMA, ya, SD. Nah, kemudian semua informasi itu berkaitan dengan kemunculan tugas-tugas yang berada di akun Elekta, ya. Jadi mereka punya aplikasi untuk memberikan tugas-tugas, itu namanya Elekta. Nah, setiap siswa itu punya password atau user ID, ya, nama akun khusus, ya, personal. Jadi setiap siswa itu akan punya akun khusus untuk masuk ke Elekta. Nah, kemudian tugas itu akan muncul semuanya. Jadi yang belum dikerjakan, yang belum diupload itu warnanya tetap merah. Jadi kalau sudah dikerjakan itu dia akan hijau. Nah, kemudian ada lagi Microsoft Teams. Ya. Ini juga pelaksanaan tugas, pengumpulan tugas juga bisa melalui Microsoft Teams. Nah, kemudian dengan dua akun ini, ya, dua aplikasi ini, ya, itu Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sibuknya guru-guru di kampung Inggris, di KIJIS, guru-guru di KIJIS ini untuk menyelesaikan, menginformasikan, membimbing tugas anak-anak yang sebenarnya itu sangat mudah, sangat amat mudah, ya. Karena kita pernah menyampaikan ke Bu Ida, langsung pemilik PKBM Generasi Juara itu, ya, Bu Ida. Kita sampaikan kondisi KIJIS. KIJIS ini bukan homeschooling, KIJIS ini sekolah beneran. Sekolah yang mempelajari matematika, bahasa Arab, bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, dan olahraga, dan masuknya rutin jam sekian sampai jam sekian, 4-5 hari seminggu. Nah, kita sampaikan ke Bu Ida, kita bukan anak-anak homeschooling, ya, sehingga kita meminta kekhususan, ya, privilege, hak istimewa, bahwa kalau anak-anak fokusnya hanya ke akademik lagi, di mana mereka sesungguhnya mungkin belum sampai, meskipun kelas 5 mungkin belum sampai di matematika kelas 5, gitu, ya. Nah, akhirnya Bu Ida menyampaikan bahwa oke, khusus KIJIS kerjakan aja dulu semuanya, kerjakan aja semuanya sampai selesai. Nanti kita akan kasih nilai yang rata-rata. Yaitu terbukti bahwa tahun lalu anak-anak itu nilai rapotnya dari PKBM bagus-bagus. Nah, karena rapot ini berguna untuk melakukan melanjutkan ke jenjang berikutnya, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perkuliahan, atau pindah misalnya kelas 3 SD-nya di sini seperti Zahra dan Al, pindah ke swasta atau negeri, ya. Nah, itu nilai rapot juga mempengaruhi selain kemampuan si anak tetap dites, ya. Nah, jadi dengan begitu sibuknya, ya, kami mengurus PKBM, jangan sampai terjadi denda
dan rapot-rapot anak-anak ini bermasalah ya. Karena tahun lalu kita kena denda hampir 1,5 juta ya, hanya 7 anak itu, 6 atau 7 anak. Itu karena kita menganggap enteng hal yang mudah, tapi kita anggap enteng. Ternyata kita kena denda. Ya, itu wajar ya. Nah, alhamdulillah tahun ini kita tidak ada denda, semester ini kita tidak ada denda, tapi resikonya adalah tadi. Jadi ustadz dan ustazah ini sangat sibuk tentang PKBM, sehingga hal-hal yang memang penting untuk diajarkan ke anak-anak, bimbingan ke anak-anak KIJIS ini jadi berkurang. Karena menurut kami tugas-tugas yang diajarkan PKBM ini lebih ke formalitas. Nah, untuk itulah di sini kita ingin sampaikan bahwa kita memutuskan dengan bertambahnya jumlah siswa ya, akhirnya orang tua mulai dilibatkan, sehingga nanti yang mengurus PKBM anak-anak, tugas-tugas PKBM anak-anaknya itu adalah bapak ibu sendiri ya. Waduh, nanti gimana dong kalau saya nggak ngerti? Tenang bapak ibu ya. Jadi ustazah akan membimbing ya dari peralihan atau transisi ya pengerjaan tugas-tugas ini, karena memang anak-anak sebelumnya yang besar-besar gitu ya, itu sudah dibiasakan ya 2 sampai 3 bulan terakhir ini kita sudah biasakan anak-anak untuk mandiri, dan alhamdulillah bisa ya. Kemudian orang tua hanya perlu mengontrol, ingatkan, yuk cek akun Elekta udah ada tugas belum, yuk cek akun Elekta, karena sesungguhnya tugas dari PKBM itu tidak banyak bapak ibu, belum tentu setiap minggu itu ada ya. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya sedikit dan mudah. Tapi kalau dipegang 12 anak dengan sekian mata pelajaran oleh satu orang, ya tentu akan super sibuk gitu ya. Jadi kalau dipecah ke 12 orang tua ya dengan anaknya masing-masing, itu insya Allah mudah bapak ibu ya. Ya. Terus bagaimana kalau saya tidak bisa? Ada 2. Pertama, itu bisa konsultasi ke ustazah, nanti akan dibimbing sampai bapak ibu bisa mandiri, anak-anaknya bisa mandiri mengerjakan tugas PKBM. Atau juga PKBM Generasi Juara telah menyediakan ya wadah media konsultasi ke Korlas masing-masing, yang itu insya Allah sangat fast respon ketika di WhatsApp, ketika di telepon, di WhatsApp itu sangat fast respon ya. Jadi tanya apa aja, misalnya nih kita sering mendapati gitu ya di luar KIJIS, ada orang tua yang bertanya atau anaknya, ibu ini cara bukanya gimana, itu dibimbing, ibu buka ini masuk ke sini seperti itu. Nah, nanti ustazah akan membuat video tutorial atau step-step itu yang orang tua atau siswa bisa ikuti dengan mudahnya. Apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tugasnya sangat jarang ya, sedikit sekali dan sangat mudah ya. Jadi semua ini kita lakukan agar perkembangan anak-anak di KIJIS itu tetap signifikan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh ini yang sesungguhnya hanya formalitas tapi juga penting ijazahnya. Jadi ilmunya sebenarnya formalitas, tapi ijazahnya sangat penting. Ya, jadi kita berjalan bersama. Kalau ada kesulitan apapun, bisa langsung dikonsultasikan baik ke sekolah maupun ke Korlas masing-masing yang akan dipandu oleh ustazah. Jadi insya Allah setelah ini bapak ibu akan dihubungi oleh ustazah, ya, ditanya kemudian dibimbing sampai melewati fase-fase kesulitan dalam mengerjakan tugas PKBM. Ya. Jadi hanya membuat bagaimana yang tadinya warna merah jadi biru, ya, artinya sudah dikerjakan, ya, seperti itu. Nah, untuk akun Elekta itu paling baik dibuka di laptop atau komputer, karena kalau di HP berat. Tapi sebaliknya Microsoft Teams itu nanti paling enak di HP, ya, lebih ringkas, lebih fleksibel, seperti itu. Bagaimana kalau saya tidak punya Telegram? Tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi nanti Ustazah akan membantu info-info yang ada di Telegram. Jadi di akun di grup orang tua nanti akan diupdate ini tugas-tugasnya gitu. Jadi orang tua tinggal cek, kerjakan, cek, kerjakan, cek, kerjakan, itu aja. Ya. Nah, pengerjaannya juga seperti ini. Bagi siswa yang memiliki tugas minggu ini dari PKBM, saat belajar online hari Jumat, dia tidak dapat tugas dari Ustadz, tapi dia mengerjakan
tugas dari PKBM seperti itu. Ya. Baik, sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya, jangan berpikir ini akan menyulitkan atau ribet. Tidak, ini sangat mudah dan sangat sedikit. Ya, nah demi kemajuan dan masa depan anak-anak kita. Baik, saya Ustaz Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.